Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pemrograman C, yaitu mengelola data dengan array. Mari kita mulai. Dalam dunia pemrograman, seringkali kita perlu menyimpan dan mengelola sejumlah besar data. Inilah saatnya array datang untuk menyelamatkan. Array adalah struktur data yang memungkinkan kita menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang sama secara berurutan. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah array dalam bahasa pemrograman C. Contoh sederhananya adalah seperti berikut. Di sini, kita mendefinisikan array bernama nilai yang dapat menampung 5 nilai integer. Indeks array dimulai dari 0, jadi kita dapat mengakses elemen array dengan nilai 0 hingga nilai keempat. Setelah mendefinisikan array, kita bisa menginisialisasi nilainya. Misalnya, array ini kita isi dengan nilai 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini akan mengisi array dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Kita bisa mengakses dan memanipulasi elemen array menggunakan indeksnya. Misalnya, untuk mengubah nilai pada indeks 2 menjadi 35, caranya seperti ini. Atau kita bisa menggunakan perulangan untuk mengakses semua elemen array secara berurutan. Menggunakan array memungkinkan kita mengelola data dengan lebih efisien. Kita bisa menghemat waktu dan usaha dalam operasi yang melibatkan data yang berulang. Namun, perlu diingat bahwa array memiliki batasan ukuran yang sudah ditentukan saat didefinisikan. Jika kita melebihi batas ini, kita bisa menghadapi masalah seperti buffer overflow. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan array dalam kasus nyata. Misalnya, kita ingin membuat program untuk menghitung rata-rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Mari kita buat bersama-sama. Seperti biasa, kita memerlukan include stdio.h. Kemudian kita buat fungsi main. Di dalamnya kita buat in jumlah nilai. Masukkan jumlah nilai. Jangan lupa ketika kita ingin meminta input user, gunakan format specifier. Inputan kita taruh di variabel jumlah nilai. Nah, ini adalah jumlah nilai ini kita tetapkan sebagai batasan dari variabel nilai atau array nilai. Total dari variabel kita buat 0 karena masih belum ada array yang diisi. Nah, di sini kita menggunakan perulangan untuk mengakses semua indeks dalam array. Di sini kita berikan instruksi untuk pengguna. Dan scanf %d. Setiap inputan akan kita masukkan sesuai dengan indeks array pada saat itu yang diwakili dengan i. Kemudian dilakukan penghitungan totalnya. Nah, sekarang kita buat penghitungan rata-ratanya.
karena total tadi adalah bentuk integer, untuk mendapatkan kata-kata yang lebih spesifik, saya akan menggunakan double. Kata-kata dibagi jumlah nilai. Kemudian kita tampilkan nilai apa saja yang dimasukkan. Kita menggunakan perulangan juga untuk menampilkan seluruh data array yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel i ini kita gunakan sebagai penunjuk iterasi. Jadi kita gunakan berkali-kali tidak apa-apa. Nah, karena tadi rata-rata sudah kita buat menjadi tipe data double, maka format specifiernya adalah menggunakan %f seperti ini. Namun saya akan ingin membatasi hanya ada 2 angka di belakang koma, jadi kita gunakan .2f seperti ini. /n variabel yang akan dipanggil rata-rata. Jangan lupa tipe pengembaliannya. Karena integer, maka kita cukup gunakan return 0. Oke, coba kita jalankan. Masukkan jumlah nilai. Misalkan saya ingin arraynya sebanyak 5 bilangan. Masukkan nilai ke 1, 9, nilai kedua, 4. Ini saya acak saja. Yang dimasukkan 9, 4, 8, 6, 7. Nah, ini karena saya tadi tidak memberikan koma, jadi seakan-akan angkanya tergabung. Padahal ini sebenarnya adalah bilangan masing-masing. Rata-rata nilai 6,80. Coba ini saya berikan koma di sini. Supaya nanti nilainya bisa terpisah. Masukkan jumlah nilai, kita coba. Sekarang kita coba 4. Jadi ada 4 bilangan. Nilai kesatunya kita pakai 3, 5. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah angka masing-masing. Nilai dimasukkan 3, 7, 5, 9 dan kata-katanya 6. Oke, jadi begitulah contoh penerapan dari array. Dengan menggunakan array, kita bisa mengolah data dengan lebih efisien dan terstruktur dalam bahasa pemrograman C. Jangan ragu untuk bereksperimen dan mengembangkan pemahaman Anda tentang array. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.